ada yang tahu takdir seseorang bisa berubah hanya karena satu kebaikan kecil. Seorang pengemis tua yang hidup dari belas kasihan orang lain, justru menjadi malaikat penolong bagi seorang pengusaha kaya yang mengalami kecelakaan hebat. Siapa sangka, kebaikan tulus sang pengemis menjadi awal dari keajaiban yang mengubah hidupnya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, kembali lagi di channel penuh makna dan pelajaran hidup. Sebelum kisah ini dimulai, yuk kita bersama-sama bersyalawat agar hati kita senantiasa damai dan dilimpahi rahmat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa klik tombol subscribe, agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Karena satu kisah bisa mengubah cara kita memandang hidup. Di tengah riuhnya kehidupan kota yang tak pernah tidur, di mana deru kendaraan dan hiruk-pikuk manusia menjadi simfoni harian yang tak ada hentinya, ada satu sudut jalan yang sering terabaikan mata. Di sanalah Pak Sabar duduk, seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan kulit keriput yang telah dimakan usia. Setiap hari, mulai dari terbitnya matahari hingga malam merangkap pekat, ia duduk bersila di atas kardus tipis, menghadap lalu lintas yang ramai. Tangannya yang kasar dan penuh luka kecil akibat kerasnya hidup menengadah dengan harapan, bukan meminta, tapi menunggu sentuhan kebaikan dari hati orang-orang yang lewat. Pakaian yang ia kenakan tampak telah bertahun-tahun dipakai tanpa diganti. Baju lusuh itu penuh tambalan, namun rapi, seolah meskipun tak memiliki apa-apa, Pak Sabar tetap memelihara harga dirinya. Di sebelahnya ada kaleng kecil berisi beberapa koin logam. Dan di depannya secari karton bertuliskan, bantu seikhlasnya, semoga Allah membalas. Meski kehidupannya keras dan tak menjanjikan, wajah Pak Sabar selalu dihiasi senyum. Bukan senyum pura-pura, melainkan senyum penuh keikhlasan yang entah dari mana sumber kekuatannya. Ia selalu menyapa orang yang lewat, Assalamualaikum, nak, sehat ya, semoga rezekimu berkah. Tak jarang, senyumnya dibalas dengan tatapan sinis, atau malah diabaikan seolah ia tak lebih dari benda mati di pinggir jalan. Tapi ia tak pernah marah, tak pernah kecewa. Dalam hati kecilnya, ia percaya, setiap kebaikan akan kembali, walau mungkin bukan hari ini, bukan besok, tapi pasti. Bertolak belakang dengan kehidupan Pak Sabar, di kawasan elit kota, tinggal seorang pria muda yang tengah berada di puncak kejayaan. Namanya Arman, usia 35 tahun, pengusaha sukses yang memiliki deretan bisnis bergengsi mulai dari properti, restoran mewah, hingga perusahaan teknologi. Ia tinggal di sebuah rumah megah dengan pilar-pilar tinggi dan halaman seluas lapangan bola. Hidupnya bergelimang harta, mobil mewah gonta-ganti, pakaian bermerek dari ujung kepala hingga kaki, dan dompet yang seolah tak pernah kering. Namun di balik itu semua, Arman dikenal sebagai pribadi yang keras, arogan, dan nyaris tak pernah peduli pada orang lain. Baginya, hidup adalah tentang kerja keras dan hasil. Kalau orang miskin, itu salah mereka sendiri, ujarnya suatu kali saat seorang karyawan menanyakan tentang CSR perusahaannya. Ia bahkan pernah berkata pada koleganya, "Kenapa aku harus buang waktu kasihanin pengemis? Mereka cuma beban sosial." Kalimat itu selalu ia ulangi setiap kali melihat orang mengemis. Di lampu merah, ia menutup kaca mobil dengan kesal bila ada pengemis menghampiri. Bagi Arman, dunia adalah medan perang. Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Dan ia merasa dirinya kuat, tak terkalahkan, dan berhak berada di atas. Tapi satu hal yang tidak ia sadari, bahwa hidup bisa berbalik arah dalam sekejap, dan kesombongan seringkali menjadi pintu kehancuran bagi orang yang merasa tak tersentuh oleh derita. Malam itu, hujan turun begitu deras, seolah langit menumpahkan segala beban kesedihannya. Petir menyambar, angin menderu, dan jalanan kota dipenuhi genangan air. Arman baru saja menyelesaikan sebuah pertemuan bisnis di sebuah hotel mewah. Ia tergesa-gesa, karena harus menghadiri pertemuan lain yang tak kalah penting. Mengenakan jas mahal dan menyetir sendiri mobil sportnya, ia menerobos hujan malam yang semakin pekat. Sial! Macet begini lagi,
umpatnya sambil menginjak pedal gas. Ia memacu mobilnya melewati jalanan licin dengan kecepatan tinggi, tak memedulikan genangan air yang menutupi marka jalan. Dalam pikirannya hanya satu, mengejar waktu, mengejar kesepakatan bisnis, mengejar lebih banyak uang. Namun, di tikungan tajam, nasib berkata lain. Ban mobil tergelincir, setir kehilangan kendali, dan dalam hitungan detik mobil itu menabrak trotoar dengan keras lalu terguling beberapa kali. Suara dentuman menghentak malam, kaca pecah beterbangan, dan mobil itu berhenti dalam kondisi hancur di tengah jalan. Hujan tak berhenti, seolah menghapus jejak tragedi. Orang-orang yang melihat kejadian itu memilih menjauh, takut terkena masalah. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang peduli. Dalam mobil, Arman terjebak, kepala berdarah, napas tersengal, dan kesombongan yang dulu ia banggakan kini tak bisa menolongnya. Di tengah kabut pandangan, ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap ada tangan yang sudi menolong, siapapun. Sementara itu, Pak Sabar yang biasa berteduh di emperan toko dekat perempatan, dikejutkan oleh suara dentuman keras. Hujan membasahi seluruh tubuhnya, tapi matanya tajam menatap arah suara. Ia melihat kerumunan orang dari kejauhan, tapi tak ada satupun yang berani mendekat. Astagfirullah, ada kecelakaan, ucapnya cemas. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit, tubuh renta itu berlari, menembus hujan, kakinya nyaris terpeleset beberapa kali. Sesampainya di lokasi, ia melihat mobil mewah terguling, dan di dalamnya seorang pria terluka parah, terjebak. Ya Allah, tolong dia, bisiknya sambil mendekat. Ia coba membuka pintu mobil, tapi terkunci. Tangannya gemetar, hujan menutup pandangan. Namun ia tak menyerah. Ia mencari batu, memukul kaca jendela sekuat tenaga. Dentuman batu dan kaca beradu. Tangannya luka, darah mengalir, tapi Pak Sabar tak peduli. Akhirnya kaca pecah, dan dengan sekuat tenaga ia menarik tubuh Arman keluar. Tahan, nak, aku di sini, ucapnya lirih, sambil memapah tubuh Arman yang nyaris tak sadarkan diri. Di bawah hujan, darah bercampur dengan air, tapi yang ada di hati Pak Sabar hanya satu, menyelamatkan nyawa, apapun risikonya. Dalam pelukan Pak Sabar, Arman membuka mata perlahan. Wajah tua dan keriput itu samar terlihat, tapi jelas berbeda dari semua orang yang pernah ia kenal. Siapa? Kamu? Tanya Arman lemah, suara serak. Pak Sabar menatapnya penuh kasih. Aku? Hanya seorang pengemis. Nak, namaku Sabar. Kau aman sekarang. Suara itu lembut, sejuk, bagai embun menyejukkan luka. Arman tertegun. Pikirannya kabur antara sadar dan pingsan, tapi ia tahu. Ia baru saja diselamatkan oleh seseorang yang tak pernah ia anggap ada. Dalam hidupnya yang penuh kesombongan, tak pernah ia membayangkan sosok seperti Pak Sabar, yang dulu sering ia abaikan, mungkin malah pernah ia usir, justru menjadi penyelamatnya. Kenapa? Kau tolong aku? Bisiknya. Pak Sabar menunduk. Karena kamu juga manusia, dan Allah mengajarkan kita untuk tolong-menolong. Di detik itu, air mata Arman mengalir, bukan karena luka, tapi karena hatinya hancur. Ambulans tiba tak lama kemudian. Para medis mengevakuasi Arman. Namun saat ditanya siapa yang menolong, orang-orang hanya menunjuk pada lelaki tua lusuh berdarah-darah yang berdiri diam di bawah hujan. Pak Sabar tak meminta apapun. Ia hanya tersenyum, menatap langit, lalu berjalan menjauh, kembali ke sudut jalan tempat ia biasa duduk. Tapi ia tak tahu, hari itu hidupnya akan berubah. Selamanya. Rumah sakit menjadi saksi bisu antara hidup dan mati. Arman, dengan luka di kepala dan memar di sekujur tubuh, terbaring lemah di ruang ICU. Suara detak jantung dari mesin monitor menjadi musik yang menggetarkan jiwa, mengingatkan betapa rapuhnya manusia. Di sela kesadarannya yang mulai pulih, Arman teringat jelas wajah lelaki tua itu, keriputnya, sorot matanya yang hangat, dan senyumnya yang tulus. Semua itu begitu kontras dengan kehidupan mewah yang ia jalani. Namanya
Siapa? Pak Sabar. Arman berbisik lemah, matanya menerawang ke langit-langit. Kenapa dia menolongku? Aku bahkan pernah membentak pengemis di jalan. Mungkinkah dia salah satunya? Pikirannya tak henti berkecamuk. Ia merasa hancur, bukan karena luka, tapi karena egonya yang selama ini ia anggap sebagai tameng, ternyata rapuh di hadapan satu tindakan mulia. Di ruang sepi itu, tanpa sadar air mata jatuh mengalir di pipinya. Sebuah tangan perawat menyeka lembut air matanya. Bapak jangan banyak berpikir dulu, fokus sembuh. Tapi Armand hanya bisa menggeleng. Tidak, aku harus menemui orang itu. Aku harus berterima kasih. Setidaknya, bisiknya dengan suara parau. Hari itu, untuk pertama kalinya, Armand menyadari, hidup yang ia banggakan bisa sirna sekejap, dan tak ada harta, kekuasaan, atau jabatan yang mampu menolongnya. Tapi seorang pengemis, yang dulu tak ia anggap manusia, justru jadi malaikat penolongnya. Beberapa hari berlalu, Arman perlahan pulih. Tubuhnya masih lemah. Namun tekad di dalam hatinya menguat. Ia memanggil asistennya, Andri, seorang pria muda yang setia mendampinginya. Andri, tolong, cari orang tua itu. Namanya Pak Sabar, dia pengemis di sekitar perempatan Jalan Merdeka, ujar Armand lirih. Andri menatap bingung. Pengemis, Pak? Maksud Bapak? Ingin memberi bantuan? Armand menatap kosong. Lebih dari itu, dia menyelamatkanku. Aku berhutang nyawa padanya. Andri terdiam, lalu mengangguk dan segera pergi mencari. Armand tak bisa duduk tenang. Setiap detik menunggu kabar tentang Pak Sabar seperti menyiksa batinnya. Pak Sabar, aku tak tahu siapa kamu sebenarnya, tapi hatimu lebih mulia dari siapapun yang pernah aku kenal, ucap Armand dalam hati. Pagi itu, kabar yang ditunggu datang. Andri kembali sambil tersenyum. Pak, saya menemukannya. Dia masih duduk di tempat biasa. Tanpa menunggu, Armand bersikeras untuk keluar rumah sakit lebih cepat, meski dokter belum mengizinkan. Aku harus menemuinya sekarang, katanya tegas. Dalam perjalanan, Armand terdiam memandang jalanan. Setiap sudut kota terasa berbeda. Ia menatap setiap pengemis di jalan dengan hati bergetar. Berapa banyak dari mereka yang dulu aku abaikan? Pikirnya. Mobil berhenti di perempatan Jalan Merdeka. Dan di sana, di bawah naungan terpal usang, duduk sosok yang sangat ia kenali. Pak Sabar, masih dengan baju lusuh dan senyum tulusnya, menyapa orang-orang yang lewat. Armand keluar dari mobil, lututnya gemetar. Ia berjalan pelan mendekati lelaki tua itu. Pak Sabar sedang membaca Al-Quran kecil yang sudah lusuh. Suaranya lirih tapi penuh ketenangan. Ketika Armand mendekat, ia mendongak, matanya yang keruh menatap Armand lekat. Untuk sesaat, ia tampak tak mengenali, tapi kemudian senyumnya mengembang. Nak, kau sudah sehat? Sapanya lembut, seolah menyambut anak kandungnya. Armand tertegun, dada sesak. Ia berlutut di hadapan Pak Sabar, di tengah keramaian, tanpa peduli orang memandang heran. Pak, kenapa Bapak menolong saya? Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Pak Sabar tersenyum, menepuk pundak Armand dengan lembut. Nak, ketika aku melihatmu dalam bahaya, aku tak sempat berpikir siapa kamu. Aku hanya tahu, kamu manusia, ciptaan Allah, dan kamu butuh pertolongan. Armand menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Tapi, saya ini orang yang selama ini membenci pengemis, bahkan mungkin pernah mengusir Bapak. Pak Sabar menghela napas panjang. Itulah hidup. Nak, kita semua bisa berubah. Dulu aku juga pernah sombong. Tapi hidup mengajarkanku tentang rendah hati. Menolongmu, mungkin jalan Allah agar kau merasakan itu juga. Kata-kata itu menghujam hati Armand. Ia memeluk Pak Sabar erat. Air matanya tumpah. Orang-orang mulai memperhatikan, beberapa memotret, tapi tak ada yang berani mengganggu momen haru itu. Terima kasih, Pak, terima kasih. Ucap Armand berulang-ulang,
seperti anak kecil yang baru saja menemukan cahaya dalam gelap. Hari itu menjadi awal babak baru. Armand mengajak Pak Sabar untuk tinggal bersamanya. "Pak, mulai hari ini, saya ingin Bapak tinggal di rumah saya. Saya tak mau lagi melihat Bapak duduk di jalanan ini," ucap Armand tegas. Pak Sabar tersenyum tipis. "Nak, aku sudah nyaman di sini. Dunia jalanan ini sudah seperti rumah bagiku." Tapi Armand bersikeras. "Tidak, Pak. Saya tak bisa membiarkan orang yang menyelamatkan hidup saya tetap hidup susah." Setelah bujuk rayu dan meyakinkan bahwa niatnya bukan sekadar balas budi, Pak Sabar akhirnya setuju. Mereka tiba di rumah Armand, rumah megah yang penuh kemewahan. Para pelayan dan ibunda Armand terkejut. "Armand, siapa orang ini?" tanya ibunya. "Bu, ini Pak Sabar, pahlawan hidupku. Mulai sekarang beliau bagian dari keluarga kita," jawab Armand tegas. Ibunya menatap Pak Sabar, lalu tersenyum haru. "Terima kasih sudah menolong anak saya." Pak Sabar hanya mengangguk rendah hati. Hari-hari berikutnya, rumah megah itu menjadi saksi persahabatan yang tulus antara dua insan berbeda dunia. Pak Sabar tetap sederhana, menolak diberi kamar besar. Ia memilih tinggal di paviliun belakang, membantu membersihkan halaman, menyiram tanaman, dan setiap pagi membangunkan Armand untuk salat subuh. "Nak, dunia ini bukan untuk dikejar, tapi untuk dipakai berbuat baik," ucapnya suatu pagi. Armand hanya bisa mengangguk. Hatinya perlahan berubah. Seiring waktu, Armand semakin dekat dengan Pak Sabar. Bukan hanya sebagai penyelamat, tapi sebagai guru kehidupan. Armand sering duduk berdua dengannya di teras belakang, mendengar kisah-kisah hidup Pak Sabar. "Dulu aku punya keluarga, tapi takdir berkata lain. Istriku meninggal muda, anakku hilang dalam kerusuhan. Sejak itu aku mengembara, menjadi pengemis bukan karena pilihan, tapi keadaan," cerita Pak Sabar dengan mata sendu. Armand mendengarkan penuh empati. "Pak, saya ingin seperti Bapak." "Hati Bapak begitu luas," Pak Sabar tertawa. "Tidak, Nak, hatiku kecil, tapi aku percaya kebaikan akan kembali, meski lewat jalan yang tak kita duga." Armand terdiam, lalu berkata, "Pak, bantu saya kelola yayasan. Saya ingin bantu pengemis, anak jalanan, siapapun yang membutuhkan." Pak Sabar menatap Armand, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah. Jika Allah izinkan, aku ingin habiskan sisa hidupku menolong orang. Bukan karena aku siapa-siapa, tapi karena aku tahu rasanya ditolong." Mereka berdua berdoa bersama malam itu. Di kejauhan, bintang bersinar terang. Hidup yang dulu penuh kesombongan, kini perlahan menjadi hidup yang penuh makna. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan di rumah Armand perlahan berubah. Kehadiran Pak Sabar membawa suasana baru, sejuk, damai, dan penuh makna. Para pelayan yang awalnya canggung, kini menghormati beliau layaknya orang tua sendiri. Bahkan Ibu Armand, yang dulu sering mengadakan pesta mewah, kini lebih sering duduk bersama Pak Sabar di taman belakang, berbincang tentang hidup dan ketulusan. "Pak Sabar, hidup Bapak sungguh luar biasa," ujar sang ibu suatu sore. Pak Sabar tersenyum tenang. "Tidak, Bu. Hidup saya biasa saja, hanya saja saya belajar bersyukur meski tak punya apa-apa." Kalimat itu membekas. Armand sendiri semakin dekat dengan Pak Sabar, bukan hanya sebagai penyelamatnya, tapi seperti seorang ayah yang selama ini ia rindukan. "Pak, saya merasa lebih kaya sekarang daripada sebelumnya," ucap Armand suatu malam. Mereka duduk di teras, ditemani teh hangat dan suara jangkrik. Dulu rumah ini terasa hampa, walau penuh barang mahal. Pak Sabar menepuk bahunya. "Karena hatimu dulu kosong, Nak. Kini, hatimu penuh cinta. Itu harta paling mahal." Armand menatap langit, lalu berbisik, "Pak, terima kasih. Saya ingin menebus masa lalu." Pak Sabar tertawa kecil. "Tak perlu menebus, Nak. Lakukan saja kebaikan, biar Allah yang nilai." Kata-kata itu menenangkan.
Dan malam itu, Arman tidur lebih nyenyak dari biasanya, tanpa beban, tanpa angkuh. Ia merasa, akhirnya pulang, bukan ke rumah, tapi ke hati yang bersih. Beberapa bulan kemudian, Arman memutuskan mendirikan sebuah yayasan sosial. Namanya, Yayasan Cahaya Sabar, diambil dari nama orang yang mengubah hidupnya. "Pak, saya ingin Bapak yang pimpin yayasan ini," ujar Arman saat rapat keluarga. Pak Sabar terkejut. "Nak, aku ini hanya orang tua renta, aku tidak punya ilmu." Arman tersenyum. "Tapi Bapak punya hati. Itu yang lebih penting." Pak Sabar sempat menolak, tapi akhirnya bersedia, dengan syarat, semua bantuan diberikan secara langsung dan tanpa pamrih. Yayasan itu menjadi tempat penampungan bagi anak jalanan, pengemis, dan orang-orang yang selama ini terpinggirkan. Arman turun langsung, bersama Pak Sabar, membagikan makanan, pakaian, bahkan mencarikan tempat tinggal. Suatu hari, Arman bertanya, "Pak, kenapa Bapak selalu senyum ke setiap orang yang kita bantu?" Pak Sabar menjawab, "Karena mungkin, itu senyum pertama yang mereka terima hari ini." Jawaban itu membuat Arman tersentuh. Ia mulai belajar memeluk mereka yang kotor dan lusuh, tanpa jijik. "Dulu aku sombong. Bahkan kaca mobilku selalu tertutup saat lampu merah," ucapnya pada tim yayasan. "Tapi hari ini, aku ingin jadi jendela bagi mereka, tempat masuknya cahaya." Pak Sabar tersenyum bangga. "Nak, kau telah berubah. Bukan karena aku, tapi karena hatimu sudah terbuka." Di tengah kesibukan dunia bisnisnya, Arman kini lebih bahagia membantu orang. Ia sadar, kekayaan yang sejati adalah saat bisa membuat orang lain tersenyum. Setahun sejak kejadian kecelakaan, Yayasan Cahaya Sabar mengadakan acara besar, pembukaan rumah singgah dan pelatihan kerja bagi kaum marginal. Acara itu dihadiri banyak tokoh, termasuk pejabat dan media. Namun di panggung sederhana, berdiri Pak Sabar dengan baju koko bersih, meski tetap sederhana. Wajahnya berseri, tak menyangka hidupnya berubah begitu besar. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," sapanya pelan. Semua hadirin terdiam, mendengarkan. "Saya ini, dulu hanya pengemis, duduk di sudut jalan, menengadah tangan berharap rezeki. Tapi hari itu, Allah takdirkan saya menolong seseorang. Saya tak tahu siapa dia. Saya hanya tahu, dia butuh pertolongan." Suara Pak Sabar bergetar, matanya berkaca-kaca. "Dan hari ini, saya berdiri di sini, bukan karena saya hebat, tapi karena Allah ingin menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi cahaya, meski ia lahir dari gelap." Hadirin meneteskan air mata. Arman berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Pak Sabar, bangga dan haru. "Hari itu, saya tak hanya menolong Arman, tapi Arman menolong saya, dari kesepian, dari kehampaan." Suasana hening. Lalu tepuk tangan menggema, bukan karena Pak Sabar kaya, tapi karena hatinya yang membumi. Media menyorot wajah Pak Sabar, namun ia hanya tersenyum, lalu berkata, "Saya ingin dikenang bukan karena dulu miskin, tapi karena pernah berbuat baik." Dan kata-kata itu menancap di hati semua yang hadir. Berita tentang Pak Sabar dan Arman menyebar luas. Media menyebutnya, kisah nyata malaikat jalanan dan konglomerat. Banyak yang tak percaya, seorang pengemis bisa menjadi penyelamat bagi pengusaha besar. Tapi kebenaran tak bisa dibantah. Video saat Arman memeluk Pak Sabar di jalan viral, banyak yang terinspirasi. Namun di balik itu semua, Pak Sabar tetap rendah hati. Ia tak ingin jadi selebriti, ia hanya ingin terus membantu. "Pak, banyak yang ingin wawancara Bapak," ujar Andri. Pak Sabar menolak, "Aku bukan siapa-siapa, cukup bantu orang saja." Arman pun berkata, "Pak, setidaknya kita bisa sebarkan semangat Bapak." Pak Sabar akhirnya setuju, dengan syarat, setiap tayangan harus disertai ajakan berbuat baik. Biar orang tahu, pengemis juga manusia, juga bisa menolong.
Kini, setiap orang yang datang ke yayasan, disambut senyum Pak Sabar. Anak-anak jalanan memanggilnya Kakek Sabar, dan mereka mencium tangannya dengan hormat. Arman tak lagi menjalankan bisnis sendirian. Ia libatkan mereka yang pernah tertindas. Ini bukan balas budi, ini membagi rezeki, katanya. Pak Sabar tersenyum melihat perubahan itu. Nak, kau sekarang lebih kaya dari dulu. Bukan karena uang, tapi karena cinta. Arman mengangguk, menatap Pak Sabar seperti ayahnya sendiri. Dalam hati, ia bersyukur telah diberi kesempatan kedua oleh Allah lewat tangan orang yang dulu ia abaikan. Namun waktu terus berjalan. Usia Pak Sabar makin menua, tubuhnya mulai lemah dan sering batuk-batuk. Suatu malam, saat hujan turun gerimis, Arman menemani Pak Sabar di kamar. "Pak, mau saya panggil dokter?" tanya Arman cemas. Pak Sabar tersenyum tipis. "Nak, waktuku sudah dekat. Jangan sedih." Arman menggenggam tangannya. "Pak, jangan bicara begitu. Saya belum siap." Air mata mengalir di pipinya. Pak Sabar mengusap kepala Arman. "Nak, kamu sudah jadi anakku. Aku tenang, karena kau sudah jadi manusia baru." Malam itu, Pak Sabar tertidur. Di sepertiga malam, ia bangun, mengambil wudhu, lalu sholat. Arman terbangun, melihat Pak Sabar sujud lama. Setelah salam, ia berbaring, lalu berkata lirih, "Nak, jangan pernah berhenti menolong orang." Arman mendekat, memeluk tubuh lemah itu. "Insya Allah, Pak, saya janji." Pak Sabar tersenyum, dan dalam pelukan Arman, ia menghembuskan napas terakhir. Arman menangis, memeluk erat tubuh orang yang telah menyelamatkannya, bukan hanya dari maut, tapi dari kegelapan hati. Esoknya, jenazah Pak Sabar dimakamkan dengan penghormatan. Ribuan orang hadir, bukan karena kekayaan, tapi karena cinta. Di batu nisannya tertulis, "Hidup miskin, berhati kaya. Menolong tanpa pamrih." Arman menatap nisan itu lama, lalu berjanji akan terus menyalakan cahaya kebaikan demi orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Sejak kepergian Pak Sabar, hidup Arman benar-benar berubah. Ia merasa kehilangan yang begitu dalam, bukan hanya karena Pak Sabar adalah penyelamatnya, tapi karena beliau telah menjadi sosok ayah yang selama ini tak pernah ia miliki. Namun di tengah rasa kehilangan itu, Arman tahu bahwa ia tak boleh berhenti. Pak Sabar mungkin telah tiada, tapi semangat beliau harus terus hidup, ucapnya pada tim yayasan. Maka, Arman membangun sebuah panti asuhan dan rumah singgah untuk pengemis dan anak jalanan, tepat di lokasi tempat dulu Pak Sabar biasa duduk menengadah tangan. Bangunan itu megah namun sederhana, berdiri kokoh dengan tulisan besar di depannya, "Rumah Cahaya Sabar, tempat pulang bagi yang terlupakan." Arman meresmikan rumah itu dengan hati penuh haru. Ia berdiri di hadapan ratusan orang miskin, anak yatim, dan pengemis yang diundang. Hari ini, kita tidak merayakan kemewahan, tapi kebaikan. Semua ini bukan untuk saya, tapi untuk orang yang pernah menyelamatkan saya, dengan tangan yang gemetar, dengan hati yang tulus. Suaranya bergetar, air mata menetes tanpa malu. Ia menatap foto besar Pak Sabar yang terpajang di dinding, lalu berbisik, "Pak, ini rumahmu, ini warisanmu." Sejak itu, ratusan orang hidup lebih layak di rumah singgah tersebut. Mereka diberi makanan, tempat tidur, pelatihan kerja, dan, yang paling penting, diberi martabat. Arman tak lagi duduk di kantor megah. Ia lebih sering berada di antara mereka, mendengar keluh kesah, dan memeluk mereka yang terpinggirkan. Dan setiap kali seseorang bertanya, "Kenapa Anda lakukan ini?" Arman selalu menjawab, "Karena saya pernah ditolong oleh seseorang yang tak punya apa-apa, dan saya ingin menjadi seperti dia." Arman bukan lagi pria yang dulu. Ia tak lagi mengendarai mobil mewah, tak lagi mengenakan jas mahal kemana-mana. Ia kini lebih nyaman berjalan kaki, memakai pakaian sederhana, dan menyapa setiap orang di jalan, tak peduli kaya atau miskin.
"Assalamualaikum, Bapak sehat?" Sapanya hangat kepada seorang tukang becak. Tukang becak itu terkejut. Ini Pak Arman? Bos besar. Arman hanya tersenyum. "Saya hanya manusia biasa, Pak, sama seperti Bapak." Perubahan Arman menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Beberapa kolega bisnisnya sempat mempertanyakan, "Kenapa kamu buang-buang waktu dan uang buat orang miskin?" Arman menatap mereka tenang. "Karena uang itu tak menyelamatkan saya. Hati yang bersih, itu yang menolong." Banyak yang tak mengerti, tapi Arman tak peduli. Ia merasa damai, hidupnya kini penuh makna. Ia mulai menulis kisah hidupnya dan Pak Sabar, lalu membagikannya gratis kepada masyarakat. Buku itu berjudul, "Dari Tangan Pengemis, Aku Belajar Kaya." Setiap kata dalam buku itu ditulis dengan air mata dan cinta. Dalam satu wawancara, Arman berkata, "Hidup saya dulu hampa, meski uang melimpah. Tapi ketika saya disentuh oleh tangan seorang pengemis, saya baru merasa hidup." Ia kini sering diundang berbicara, bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai manusia yang pernah merasakan kekosongan, lalu diselamatkan oleh kasih sayang. Nama Pak Sabar perlahan dikenal luas, bukan karena ia pernah kaya, bukan karena ia terkenal, tapi karena hatinya yang besar, tulus, dan bersinar. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya. Anak-anak di panti asuhan menghafal kisah beliau, dan setiap pagi membaca pesan-pesan Pak Sabar yang tertulis di dinding. "Berbuat baiklah, meski tak ada yang melihat, karena Allah selalu melihat." Arman mendirikan beasiswa atas nama Pak Sabar, khusus untuk anak jalanan dan pengemis yang ingin sekolah. Ia berkata pada tim yayasan, "Kita harus terus hidupkan semangat beliau. Kita harus jadi penerus tangan-tangan kebaikan itu." Bahkan sekolah-sekolah kini mengadakan program "Satu Hari Bersama Pengemis", di mana anak-anak belajar langsung dari mereka yang hidup di jalanan. Semua itu lahir dari satu kejadian, satu kebaikan kecil. Arman tak henti bersyukur. Di ruang kerjanya yang sederhana, tergantung foto Pak Sabar sedang tersenyum, dengan kalimat, "Bukan apa yang kita punya, tapi apa yang kita beri, itulah yang menilai siapa kita." Setiap kali merasa lelah, Arman menatap foto itu dan berkata, "Pak, terima kasih. Karena Bapak, saya hidup." Di matanya, Pak Sabar bukan sekadar penyelamat. Beliau adalah guru, ayah, dan cahaya. Dan cahaya itu kini ia wariskan kepada siapa saja yang mau menolong, walau hanya dengan senyum. Kisah Arman dan Pak Sabar menjadi cerita yang hidup dari mulut ke mulut. Orang-orang mulai memandang pengemis dengan mata yang berbeda. Tak lagi jijik, tak lagi marah, tapi dengan hormat dan kasih. "Siapa tahu, mereka itu Pak Sabar berikutnya," ujar seorang ibu muda pada anaknya saat memberi sedekah. Dampak perubahan itu terasa di seluruh kota. Lebih banyak orang menolong sesama. Perusahaan-perusahaan mengikuti jejak Arman, membuat program sosial bukan hanya formalitas, tapi dengan cinta. Ini semua karena satu pengemis yang tak pernah mengeluh, hanya menolong dengan ikhlas, ujar Arman dalam satu seminar. Banyak yang bertanya, bagaimana cara kita menolong seperti Pak Sabar? Dan Arman selalu menjawab, mulai dari hati. Jangan tunggu kaya untuk berbuat baik. Kebaikan itu bukan tentang uang, tapi keberanian menolong meski tak punya apa-apa. Pesan itu menyentuh. Dalam hati banyak orang, tumbuh semangat baru. Mereka sadar bahwa dunia bisa berubah hanya dengan satu kebaikan kecil. Pak Sabar mungkin telah tiada, tapi semangatnya hidup di hati ribuan orang. Dan Arman kini jadi simbol perubahan. Dari kesombongan menjadi kasih sayang, dari kekosongan menjadi makna. Dan semua itu lahir dari tangan keriput seorang pengemis. Sahabat inspirasi, dari kisah ini kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi tentang apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya. Seorang pengemis yang tak punya apapun, mampu menyelamatkan nyawa, dan lebih dari itu,
menyelamatkan jiwa yang tersesat dalam kesombongan. Pak Sabar, dengan ketulusannya, mengubah seorang pengusaha keras hati menjadi manusia penuh cinta. Dan itulah kekuatan kebaikan. Ia menular, menyentuh, dan mengubah. Hari ini, mari kita belajar dari beliau. Jangan remehkan siapapun. Mungkin mereka tampak hina di mata dunia, tapi mulia di mata Tuhan. Mungkin tangan mereka kotor, tapi hatinya bersih. Kebaikan kecil, seperti menolong seseorang, memberi senyum, atau bahkan mendoakan diam-diam, bisa menjadi pintu rezeki dan keberkahan yang tak kita duga. Semoga kita semua bisa menjadi cahaya bagi sekitar, sekecil apapun sinarnya. Karena satu cahaya bisa menerangi kegelapan. Sahabat, semoga kisah ini menyentuh hatimu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kisah-kisah penuh makna lainnya terus hadir untukmu. Mari tutup dengan solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.